Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Thalya Safirofar dari Universitas Jember, Prodi Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin dengan NIM 231910101097. Jadi tujuan saya di sini yaitu membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah mekatronika. Jadi pada video ini saya membahas kapasitor. Yang pertama tentang definisi, fungsi, lalu jenis, terus ada persamaan, lalu yang terakhir contoh soal. Lanjut jadi yang pertama tentang definisi. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Jadi ada beberapa poin penting tentang kapasitor. Yang pertama yaitu satuan kapasitor itu yaitu farad. Lalu fungsi utama menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Lalu penggunaan sebagai filter pada rangkaian listrik, pengatur frekuensi, penghubung dan pemutus arus AC ataupun DC, serta pada sistem penyimpanan energi. Lanjut ke yang kedua yaitu fungsi. Jadi fungsinya itu ada beberapa. Fungsi utamanya kapasitor itu dalam rangkaian listrik atau elektronika yaitu menyimpan energi listrik. Dalam kurung kapasitor bisa menyimpan muatan listrik sementara dalam bentuk medan listrik lalu melepaskan kembali saat dibutuhkan. Lalu filter yang digunakan untuk meredam riak atau noise pada catu cahaya, misalnya menghaluskan arus DC setelah penyiarah. Lanjut kopling yaitu menghubungkan dua rangkaian dengan meneruskan sinyal AC tetapi memblokir arus DC. Lanjut decoupling itu mengurangi gangguan atau fluktuasi tegangan pada rangkaian dengan menyalurkan noise ke ground. Lalu penentuan frekuensi bersama induktor dan resistor, kapasitor dipakai dalam rangkaian asilator, filter frekuensi dan tuning radio. Lalu penggeser fasa dalam motor listrik, kapasitor berfungsi menggeser fasa arus untuk menghasilkan torsi awal. Lalu start and run kapasitor pada motor membantu motor AC satu fasa berputar lebih mudah saat pertama kali dihidupkan. Lanjut yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis kapasitor. Yang pertama itu ada berdasarkan dengan sifatnya. Kapasitor tetap, lalu nilainya tetap dan tidak bisa diubah. Contohnya kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor film. Lanjut kapasitor variabel, lalu nilainya bisa diubah sesuai kebutuhan. Contohnya Farco atau variabel kondensor pada radio trimmer. Lalu ini yang kedua, jadi jenisnya itu ada dua ya. Lalu yang kedua berdasarkan bahan elektriknya. Yang pertama itu kapasitor keramik. Itu penjelasannya di elektriknya dari keramik bentuknya kecil, nilai kapasitasnya rendah, dan contohnya digunakan di rangkaian frekuensi tinggi. Dan di sebelahnya itu ada contoh gambarnya. Lalu yang kedua kapasitor tantalum, hampir mirip elektrolit tetapi lebih stabil, tahan lama, ukuran kecil, dan harga lebih mahal. Lalu kapasitor film atau polister atau poliproplen itu menggunakan bahan plastik tipis sebagai elektrik. Stabil, tahan tegangan tinggi, cocok untuk filter audio atau motor listrik. Next, kapasitor mika menggunakan bahan mika sebagai dielektrik. Nilainya kecil tapi sangat stabil, dipakai di radio frekuensi tinggi. Superkapasitor kapasitas sangat besar, bisa menyimpan energi hampir seperti baterai, dipakai di backup daya, sistem penyimpanan energi dan kendaraan listrik. Lalu yang kapasitor elektrolit atau elektrolit kapasitor ini diletak di elektriknya dari lapisan oksida, polaritas plus dan min. Jadi kapasitornya besar, banyak dipakai di power supply. Jadi ini persamaannya, persamaan yang pertama itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu persamaan
Kapasitor menyimpan muatan listrik. Hubungan antara muatan, tegangan, dan kapasitansi itu C sama dengan Q per V. C sama dengan kapasitas atau farad, Q sama dengan muatan listrik yang tersimpan atau coulomb, C V tegangan yang diberikan, volt. Lalu yang kedua, energi yang tersimpan. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ini E sama dengan 1/2 CV angka 2 atau E sama dengan energi atau joule. Lalu yang ketiga yaitu persamaan rangkaian kapasitor. Jadi jika disusun seri selama seperti hambatan paralel, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 sampai selanjutnya. Jika disusun paralel sama seperti hambatan seri, C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Jadi yang terakhir ini contoh soalnya. Ini dua kapasitor C1 sama dengan 5 farad dan C2 sama dengan 10 farad disusun seri, dihubungkan ke sumber tegangan volt sama dengan 20 volt. Jadi soalnya itu yang ada 3. Pertama A, hitung kapasitas pengganti C, lalu B berapa muatan yang tersimpan, lalu C berapa tegangan pada masing-masing kapasitor. Jadi diketahui C sama dengan 5 farad, C2 sama dengan 10 farad, dan V nya itu 20 volt. Ini lanjut ke jawabannya. Kapasitansi pengganti seri yang A. Jadi ini 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 C per C2. Lalu 1 per C sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 10 sama dengan 3 per 10. C sama dengan 10 per 3 farad. Lalu hasilnya ini. Dan jawabannya yang kedua, yang B, itu muatan total. Q sama dengan C kali V. Q sama dengan 3,33 kali 10 farad kali 20 volt. Q sama dengan 66,7 kali 10 pangkat min 6. C sama dengan 66,7. Lalu yang C, tegangan tiap kapasitor. Karena seri muatan sama, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. V1 sama dengan Q per C1 sama dengan 66,7 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 13,3 V volt. V2 sama dengan Q per C2 sama dengan 66,7 kali 10 min 6 per 10 kali 10 min 6 sama dengan 6,7 volt. Jadi V1 tambah V2 sama dengan 13,3 tambah 6,7 sama dengan 20 volt. Jadi sekian penjelasan dari tugas saya, yaitu mekatronika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.